Saudara-saudariku umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa berkah dalam. Saya ucapkan selamat Paskah untuk Anda semua, untuk kita semua. Ya, marilah kita senantiasa mensyukuri kebangkitan Tuhan yang sungguh menjadi berkat untuk kita semua. Dia yang telah bangkit adalah Tuhan penyelamat kita, Tuhan penebus kita, Tuhan yang menjadi terang bagi perjalanan hidup kita. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menanggapi sapaan Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Santo Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan ayat 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi-saksi semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kembali Tuhan menampakkan diri kepada para murid. Ya baru saja Tuhan menampakkan diri kepada dua orang murid dari Emmaus. Dan ketika kedua orang murid dari Emmaus kembali ke Yerusalem, mengkisahkan pengalaman mereka, di dalam persekutuan mereka kembali mengalami Tuhan yang menampakkan diri. Tuhan yang bisa diraba, Tuhan yang sungguh nyata, hidup dengan jiwa dan badannya. Bahkan Tuhan sempat makan ikan goreng, ya.
barangkali membuat Anda ketawa ya, Tuhan sempat makan ikan goreng. Dan ya disinilah iman para murid semakin diteguhkan, dan selanjutnya para murid dipanggil untuk menjadi saksi atas kebangkitan Yesus ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi kebangkitan. Ya, inilah kiranya satu hal yang menjadi panggilan para murid Kristus. Dan panggilan untuk menjadi saksi kebangkitan itu juga menjadi saksi atas buah kebangkitan itu sendiri. Seperti tadi diungkapkan oleh Tuhan, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ada dua hal yang penting, kematian dan kebangkitan. Sengsara dan Bapa Tuhan adalah ungkapan kasih. Itulah pengorbanan untuk menebus kita. Ya, kita adalah orang-orang yang ditebus. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan ya, karena dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang sudah selayaknya dikuasai kematian, mati, ya karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan menebus kita. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Ya bukan karena prestasi kita menjadi selamat, tapi karena kita ditebus ya, oleh Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan bagi kita menjadi juga suatu bentuk rahmat yang lain ketika ya kebangkitan itu menjadi mahkota bagi Tuhan yang telah wafat bagi kita. Kebangkitan adalah satu rahmat bagi kita, karena itulah bukti betapa Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan telah mengalahkan kekuasaan dosa. Dan Tuhan juga menghendaki di dalam diri kita, kemenangan Tuhan itu juga kita wujudkan. Kemenangan Tuhan itu juga terwujud di dalam kehidupan kita. Maka panggilan kita adalah sungguh-sungguh menanggapi karya penebusan itu, kita menanggapi Tuhan yang bangkit dengan pertobatan. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ya memang kita tidak mengenal sejarah pribadi para rasul ya secara detail, tetapi sepintas kita juga boleh mengamati bagaimana para murid itu juga bertumbuh dan berkembang secara pribadi, terutama Santo Petrus ya. Santo Petrus pernah mengkhianati Yesus sampai 3 kali. Dan itu menyakitkan Petrus sendiri di dalam hati. Ya, sampai-sampai Petrus juga menangis ya. Setelah dia berkhianat, Petrus menangis. Dan Tuhan juga merasa sakit ya. Seakan-akan Tuhan pada waktu itu juga melirik pada Petrus ya, memandang Petrus. Nah, saudara sekalian terkasih, namun Petrus tidak berhenti pada kegagalan, pada ketakutannya untuk bersaksi di depan banyak orang. Petrus bertobat. Petrus kembali kepada Yesus. Petrus akhirnya mengungkapkan cintanya yang penuh kepada Yesus. Dan ya cinta Petrus yang luar biasa inilah yang juga merupakan kesaksian bagi kita. Bagaimana pengampunan telah dikaruniakan kepadanya. Bagaimana kebangkitan telah terjadi dan terwujud di dalam dirinya. Dan itulah kesaksian mereka. Mereka mengalami Tuhan yang bangkit dan mereka juga menampakkan kebangkitan itu di dalam kehidupan iman mereka. Mereka telah mengalami kematian dengan dosa-dosa mereka, tapi mereka telah mendapatkan pengampunan, mereka telah ditebus, dan mereka boleh
menampilkan suatu kehidupan baru di dalam iman kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya marilah kita juga mohon supaya hidup kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Kita yang lemah, kita yang berdosa, kita yang banyak kekurangannya, semoga kita senantiasa membuka hati bagi belas kasih Tuhan. Ya biarlah saya diampuni oleh Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah biarlah di dalam diri kita tumbuh kesadaran baru, tumbuh cinta yang lebih mendalam, tumbuh cinta yang lebih tulus, tumbuh kebenaran di dalam diri kita. Kita dijauhkan dari kepalsuan-kepalsuan hidup. Ya kita menjadi orang yang juga bersaksi dengan pengampunan yang kita terima, dengan pertumbuhan yang kita wujudkan di dalam kehidupan nyata, dan kita sungguh-sungguh juga menghadirkan Tuhan yang bangkit di dalam iman kita yang juga semakin mendalam. Bersama para rasul, marilah kita menjadi saksi wafat dan kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari, selamat berkarya dan Tuhan memberkati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.